Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alwi Misbakudin dengan NIM 2283240062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam model pembelajaran beserta definisi menurut para ahli dan juga dengan bukunya, kemudian frameworknya atau langkah-langkah dari model pembelajarannya. Kemudian saya akan membahas juga contoh penerapannya, keunggulan dan juga kekurangannya. Nah, langsung saja. Yang pertama itu model pembelajaran yang saya ambil, model pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran project based learning. Nah, menurut Fathur Rahman, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Saya mengambil definisi ini menurut Fathur Rahman M. tahun 2015 yang bukunya berjudul Model-Model Pembelajaran Inovatif. Untuk frameworknya sendiri, model pembelajaran ini dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, mempersiapkan pertanyaan penting atau mendasar terkait suatu topik materi yang akan dipelajari. Lalu tahap kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Lalu yang ketiga, membuat jadwal proyek. Lalu yang keempat, memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Lalu yang kelima, menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang dibuat. Lalu yang keenam atau yang terakhir, itu mengevaluasi pembelajarannya. Kemudian ada juga contoh penerapan dari pembelajaran project based learning ini. Beberapa yaitu ada proyek kelompok kewirausahaan, proyek sains, studi kasus, studi ekosistem lokal, membuat buku cerita anak, dan lain sebagainya. Adapun keunggulan dari model pembelajaran project based learning ini, yang pertama yaitu bisa meningkatkan kreativitas peserta didik saat pembelajaran, lalu meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik, dan juga melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Adapun kelemahannya dari pembelajaran project based learning ini, yang pertama itu sulit untuk mengontrol kontribusi individu. Lalu yang kedua, waktu yang dibutuhkan juga relatif lebih lama, sehingga guru harus bisa mengondisikan agar kelas tetap kondusif. Lalu yang ketiga itu proyeknya akan terhambat jika peserta didiknya pasif dan kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi. Ke model pembelajaran yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah atau model pembelajaran problem based learning. Nah, menurut ahlinya itu Arens tahun 2007 yang bukunya berjudul Belajar untuk Mengajar. Model pembelajaran problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik atau nyata, sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi, dan juga inquiry memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Adapun framework dari pembelajaran problem based learning ini, ada 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, lalu yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, lalu di tahap ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, lalu yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan juga tahap yang kelima menganalisis data, mengevaluasi proses dari pemecahan masalah. Adapun contoh penerapan yang bisa kita ketahui yaitu di kelas, kegiatan pengabdian masyarakat, kunjungan lapangan, dan juga banyak lagi. Nah, adapun kelebihan dan juga kekurangan dari metode pembelajaran ini, yaitu pertama, kelebihannya mendidik peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan terampil, lalu meningkatkan keaktifan peserta didik selama pembelajaran, dan juga peserta didik bisa terbiasa belajar dari sumber-sumber yang kredibel dan relevan dengan masalah atau problem based learning ini. Yang pertama, tidak bisa diterapkan ke semua materi pembelajaran karena sifatnya tertentu saja, jadi tidak bisa. Waktu pembelajarannya juga menjadi lebih panjang ya, karena menyelesaikan masalah tidak bisa hanya 1 atau 2 jam. Tidak terbiasa menyelesaikan masalah, maka waktu pengerjaannya bisa lebih lama lagi dan bahkan tidak mungkin untuk dikerjakan. Ke model pembelajaran yang ketiga, yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, saya mengambil definisinya menurut Kunandar tahun 2010 yang bukunya berjudul Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual. Di mana beliau menyatakan bahwa pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran di mana siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip
Dan guru juga mendorong siswanya untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Nah, adapun framework dari pembelajaran inquiry ini, pertama yaitu pengenalan masalah yang guru ini memberikan masalah yang akan diselidiki oleh para siswa. Kemudian tahap kedua, pertanyaan siswa, mengajukan pertanyaan tentang topik tersebut. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran inquiry yang pertama yaitu membantu menggunakan daya ingat siswa dan mentransfernya pada situasi-situasi belajar. Kedua, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan penemuan dan juga penyelidikan. Adapun kekurangannya juga, kekurangan dari model pembelajaran inquiry yaitu pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, sulit untuk merencanakan pembelajaran karena terbenturnya dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Lalu yang masuk ke model pembelajaran yang keempat, model pembelajaran discovery learning. Brunner tahun 1961 yang bukunya berjudul The Act of Discovery, di mana beliau menyebutkan bahwa model pembelajaran discovery learning ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada eksplorasi dan penemuan konsep. Adapun framework dari pembelajaran project based learning ini, yang pertama yaitu stimulus atau pemberian rangsangan masalah berupa rekayasa. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah problem based learning. Lalu yang ketiga, pengumpulan data. Keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan juga yang terakhir itu generalisasi atau penarikan kesimpulan. Adapun contoh penerapannya dari model pembelajaran ini yaitu eksperimen laboratorium, eksperimen untuk memahami hukum Newton, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Adapun kelebihan dari model pembelajaran discovery learning itu pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses kognitifnya. Kemudian mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, dan juga mendorong siswa untuk berpikir sesuai intuisi dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Kemudian adapun kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu bagi siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang rendah akan mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi dan juga memerlukan bimbingan yang efektif oleh guru. Masuk ke model pembelajaran yang kelima yaitu model pembelajaran bermain peran atau model pembelajaran role playing, di mana Gerard Hanna tahun 1998 yang bukunya berjudul Role Playing: A Teaching Strategy menjelaskan bahwa model pembelajaran bermain peran adalah metode pembelajaran yang menggunakan peran untuk mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan juga kognitif. Nah, adapun framework dari pembelajaran bermain peran ini yaitu pengenalan tujuan belajar tahap pertamanya, lalu tahap kedua pemilihan peran, tahap ketiganya pembuatan skenario, lalu tahap keempatnya pelaksanaan bermain peran, dan tahap kelimanya evaluasi dan refleksi. Adapun contoh penerapan dari pembelajaran bermain peran yaitu peran dalam drama, simulasi bisnis, dan juga pelatihan komunikasi. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran bermain peran ini, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan sosial dan emosional. Kedua, sangat menarik bagi siswa sehingga bisa memungkinkan kelas itu menjadi dinamis dan antusias. Lalu yang ketiga, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Lalu adapun kekurangan dari bermain peran ini, yang pertama yaitu role playing ini memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. Kemudian memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa. Nah, guru dan siswa ini tidak semuanya memilikinya. Selanjutnya kita masuk ke model pembelajaran yang keenam, yaitu model pembelajaran kolaboratif. Menurut Panitz tahun 1996, yang bukunya berjudul Deliberation Collaborative Learning, menjelaskan bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan metode pembelajaran yang menempatkan kerjasama sebagai kunci keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Framework dari pembelajaran ini yaitu pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, kedua, menyajikan informasi dan pembentukan kelompok, lalu yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, lalu yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar, lalu yang kelima, evaluasi, dan yang terakhir atau keenam, memberikan penghargaan refleksi individu dan kelompok. Adapun contoh penerapannya ini yaitu seperti jigsaw classroom, di mana siswa dibagi menjadi kelompok untuk mempelajari topik tertentu. Ada juga think, pair, share. Di sini siswa bekerja berpasangan untuk memecahkan masalah. Dan juga ada group investigation. Di sini siswa bekerja sama untuk menyelesaikan proyek. Dari penelitian. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu peserta didik memperoleh banyak pengalaman melalui bekerja sama dalam kelompok karena kolaboratif. Kemudian peserta didik memperoleh banyak sumber belajar dan juga dapat memotivasi dan memberi semangat kompetitif bagi peserta didik. Adapun kelemahan dari pembelajaran kolaboratif ini, yang pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran kolaboratif ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian adanya kecenderungan dari peserta didik untuk mencontoh hasil pekerjaan orang lain. Nah, kita masuk ke model pembelajaran yang ketujuh yaitu model pembelajaran flipped classroom. Menurut Susanti, yang bukunya berjudul Peserta Belajar
akademik dan non-akademik tahun 2019, model pembelajaran flipped classroom adalah model pembelajaran kelas terbalik yang melibatkan penggunaan jenis instruksi pembelajaran campuran atau blended learning, yang melibatkan kontras instruksi tradisional dengan instruksi di luar kelas atau sebagian besar online. Adapun framework dari model pembelajaran ini yaitu pre-kelas atau sebelum kelas, di mana siswa mempelajari modul artikel atau sumber online lainnya. Kemudian kelas, di mana siswa mengerjakan aktivitas kolaboratif seperti diskusi atau eksperimen. Kemudian pasca kelas, di sini siswa mengerjakan tugas dan proyek untuk memperdalam pemahaman guru dan juga memberikan umpan balik. Kelebihan dari model pembelajaran flipped classroom ini yaitu pertama, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Kemudian adapun kelemahannya di sini yaitu pertama, diperlukan adaptasi dalam penerapan metode. Yang kedua, diperlukan waktu untuk memasukkan materi pembelajaran dan perencanaan yang matang. Lalu yang ketiga, memicu stres pada pelajar. Dan yang kedelapan yaitu model pembelajaran self-direct learning atau model pembelajaran mandiri. Nah, menurut Huda, dalam bukunya yang berjudul Model-model Pengajaran dan Pembelajaran tahun 2013, bahwa self-direct learning ini adalah suatu kondisi di mana pembelajar memiliki kontrol sepenuhnya dalam proses pembuatan keputusan terkait dengan pembelajarannya sendiri dan menerima tanggung jawab utuh atasnya, meskipun nantinya mereka membutuhkan bantuan dan nasihat dari seorang guru. Framework dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, planning atau perencanaan. Di sini menentukan strategi belajar dan juga mengatur rencana belajar. Lalu yang kedua, tahap kedua itu implementing atau pelaksanaan, mengakses sumber belajar dan menganalisis informasi. Lalu yang ketiga atau tahap ketiga ini memonitoring atau memonitor kelas. Lalu yang keempat, evaluating, di sini mengukur kemajuan dan menganalisis keunggulan dan kelemahan. Lalu yang kelima itu ada refleksi, merefleksikan pengalaman belajar dan mengidentifikasi kebutuhan belajar. Adapun contoh penerapan dari model pembelajaran self-direct learning ini. Contoh penerapannya seperti program SDL di Universitas Terbuka, kursus online di platform Coursera, edX, dan Udemy, dan juga kelompok belajar mandiri untuk persiapan ujian atau bimbel. Adapun kelebihan dari model pembelajaran SDL ini. Kelebihannya yaitu pertama, siswa bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Lalu yang kedua, menekankan sumber belajar secara lebih luas, baik dari guru maupun sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukasi. Lalu kekurangan dari model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu siswa bodoh akan semakin bodoh dan siswa pintar akan semakin pintar karena jarang terjadinya interaksi satu sama lainnya. Lalu yang kedua, bagi siswa yang malas, siswa tersebut akan kesulitan untuk mengembangkan kemampuannya atau pengetahuannya. Yang kesembilan, yaitu model pembelajaran kontekstual atau contextual learning. Menurut Fatur Rahman, tahun 2012, yang bukunya berjudul Belajar dan Pembelajaran, mengartikan bahwa contextual teaching dan learning atau CTL adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun framework dari model pembelajaran ini, yaitu tahap pertama pengenalan konteks, tahap kedua pembelajaran kontekstual, tahap ketiga refleksi, dan tahap terakhir itu evaluasi. Adapun contoh penerapannya yaitu studi kasus, proyek komunitas, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dari model pembelajaran CTL ini, yaitu yang pertama, suasana belajar akan lebih menyenangkan. Lalu yang kedua, siswa lebih peka terhadap lingkungannya. Lalu yang ketiga, siswa akan lebih percaya diri dalam mengungkapkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Nah, adapun kelemahannya juga dari model pembelajaran CTL ini, yaitu guru harus lebih menguasai prosedur ilmiah. Itu yang digunakan kurang efisien, sebab membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengaitkan tema dengan materinya. Lalu pembelajaran yang ke-10, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Menurut Arif Rohman, tahun 2009 yang bukunya berjudul Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada saling ketergantungan positif antar individu siswa, adanya tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi intensif antar siswa, dan evaluasi proses kelompok. Framework dari model pembelajaran kooperatif ini, yang pertama itu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, yang kedua menyajikan informasi, yang ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, yang keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar, yang kelima evaluasi, dan terakhir memberikan penghargaan individu dan kelompok. Contoh penerapannya sendiri yaitu pertama ada jigsaw. Di sini guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil lalu memberikan satu submateri untuk didiskusikan setiap kelompok. Kemudian ada group investigation. Di sini siswa bekerja sama untuk menyelesaikan proyek penelitian. Kelebihan dari pembelajaran kooperatif ini yaitu dapat meningkatkan kemampuan prestasi siswa dan pemahaman mengenai suatu pembelajaran serta dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Adapun kelemahannya yaitu sulit menentukan kontribusi individu. Siswa yang pasif dapat tidak berkontribusi dengan baik.
Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah atau tidak benar itu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.